Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari review jurnal psikologi eksperimen dari kelompok 6 yang berjudul Implementation of Text Analysis Based Behavior Modification to Improve the Independence of 20 Years Old with Autism Spectrum Disorder atau ASD. Kami beranggotakan yang pertama itu ada Khuratul Ayum, Sinda Ayu Dewanti, dan Andromeda Abdul Basir. Pembahasan pertama itu ada latar belakang ya. Nah, dalam penelitian yang berjudul tadi ya, itu bertujuan untuk meningkatkan kemandirian remaja dengan gangguan spektrum autism atau GSA. Nah, melalui intervensi berbasis task analisis dan modifikasi perilaku, subjek berusia 20 tahun dengan diagnosis GSA terberat. Nah, penelitian ini secara teoritis memperkaya pemahaman tentang adanya intervensi perilaku dalam kemandirian anak GSA. Secara praktisnya memberi panduan sederhana bagi pendidik dan keluarga, serta secara sosial menumbuhkan kesadaran bahwa anak autisme ini dapat berkembang dengan pendekatan yang tepat. Nah, desain penelitian yang digunakan adalah single case experimental design dengan multiple baseline across behaviors. Intervensi mencakup task analysis, video modeling, graduated gradients, error-based learning, dan reinforcement positif. Hasil menunjukkan peningkatan kemandirian dalam aktivitas seperti mandi, gosok gigi, dan menyelesaikan tas sekolah. Namun, masih terdapat hambatan dalam generalisasi keterampilan dan sensitivitas sensorik. Nah, intervensi terbukti efektif dan dapat dijadikan model pelatihan kemandirian pada individu GSA. Selanjutnya ada identifikasi variabel bebas, terikat, dan confounding jika ada ya. Nah, yang pertama itu variabel bebas. Nah, variabel bebas yang ada di jurnal yang kami ambil, yaitu ada intervensi modifikasi perilaku berbasis task analysis, reinforcement, dan lain-lain. Selanjutnya variabel terikat. Nah, variabel terikat ini ada tingkat kemandirian ya, seperti mandi, gosok gigi, dan menyiapkan tas. Lalu terdapat juga confounding variable seperti sensitivitas sensorik, subjek lingkungan. Nah, lingkungan itu misalnya perubahan tempat ya, atau intervensi di hotel. Lalu ada kemampuan kognitif dan atensi, dan yang terakhir ketergantungan terhadap from. Oke, yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Jadi dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah penerapan modifikasi perilaku berbasis task analysis dapat meningkatkan kemandirian pada remaja dengan gangguan spektrum autisme. Penjelasannya itu seperti ini. Peneliti ingin melihat hubungan sebab akibat, artinya ada perlakuan atau intervensi yang diberikan, yaitu task analysis dan teknik modifikasi perilaku. Lalu dilihat apakah setelah intervensi itu kemandirian subjek meningkat atau tidak. Jika intervensi yang dilakukan secara tepat, maka kemandirian subjek akan mengalami peningkatan. Karena tujuannya menguji efek langsung dari intervensi, maka hipotesis ini termasuk hipotesis eksperimen. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, partisipan atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini, subjeknya itu hanya satu orang, yaitu remaja laki-laki berusia 20 tahun yang telah didiagnosis mengalami GSA, autisme, tingkatnya itu tingkat berat. Subjek ini memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas kemandirian sehari-hari seperti mandi, menggosok gigi, dan menyiapkan tas sekolah. Kenapa cuma satu orang?
Karena penelitian ini itu menggunakan single case experimental design. Artinya fokusnya itu bukan banyak subjek, tapi mendalam pada satu individu, melihat perubahan perilaku secara detail dari waktu ke waktu. Kemudian desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan single case experimental design dengan model multiple baseline across behaviors. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan perilaku secara bertahap pada beberapa keterampilan yang berbeda dalam satu individu. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa perubahan yang terjadi itu benar-benar disebabkan oleh intervensi yang diberikan, bukan oleh faktor lain di luar penelitian. Kemudian, pengukuran variabel dependent, kemandirian. Pengukuran kemandirian dilakukan melalui observasi langsung menggunakan dua alat ukur utama. Yang pertama, lembar observasi berupa checklist task analysis yang berisi langkah-langkah kecil dari setiap aktivitas seperti mandi, menggosok gigi, dan menyiapkan tas. Kedua, skala penilaian kemandirian yang mengkategorikan kemampuan subjek ke dalam 3 tingkat, yaitu mandiri, membutuhkan bantuan minimal, dan membutuhkan bantuan maksimal. Dari sini dapat dihitung seberapa mandiri subjek dan apakah ada peningkatan setelah intervensi. Melalui kedua alat ini, peneliti dapat menilai sejauh mana peningkatan kemandirian subjek selama intervensi berlangsung. Kemudian prosedur eksperimen. Yang pertama, asesmen awal. Tahap awal penelitian dimulai dengan asesmen untuk mengetahui kemampuan dasar subjek. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi bagian-bagian aktivitas yang sudah dapat dilakukan secara mandiri dan bagian yang masih memerlukan bantuan, sehingga dapat ditentukan target intervensi yang tepat. Kemudian penyusunan task analysis. Setelah asesmen, peneliti menyusun task analysis, yaitu memecah setiap aktivitas kompleks menjadi langkah-langkah kecil yang lebih sederhana. Misalnya, mandi tidak langsung mandi, tapi dipecah jadi buka baju, nyalakan air, ambil sabun, gosok badan, bilas, seperti itu. Tujuannya adalah agar subjek lebih mudah memahami dan mempelajari setiap tahap secara bertahap. Kemudian pemberian intervensi. Intervensi dilakukan dengan mengombinasikan beberapa teknik, yaitu video modeling sebagai media pembelajaran visual, graduated guidance sebagai pendampingan bertahap yang perlahan dikurangi. Kemudian errorless learning untuk meminimalkan kesalahan selama proses belajar, serta reinforcement positif berupa pujian atau hadiah kecil untuk memperkuat perilaku yang diharapkan. Kemudian generalisasi. Setelah subjek memulai menguasai keterampilan, dilakukan tahap generalisasi dengan melatih kemampuan tersebut dalam berbagai situasi atau lingkungan yang berbeda. Hal ini bertujuan agar keterampilan yang dipelajari tidak hanya berlaku pada satu kondisi saja, tapi dapat diterapkan secara lebih luas. Kemudian evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan selama 7 hari melalui observasi langsung dan pencatatan perkembangan pada lembar checklist. Peneliti menilai apakah terjadi peningkatan kemandirian yang ditandai dengan berkurangnya bantuan yang dibutuhkan oleh subjek dalam melakukan setiap aktivitas. Hasil eksperimen dan kesimpulan. Nah, hasil penelitian pada eksperimen ini itu menunjukkan bahwa penerapan modifikasi perilaku yang berbasis task analisis ini itu memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap
kemandirian subjek, yaitu seorang remaja yang berusia 20 tahun dengan gangguan spektrum autisme. Nah, di sini tuh terjadi adanya peningkatan kemandirian dalam aktivitas seperti mandi, menggosok gigi, dan menyiapkan tas. Nah, saat subjek melakukan aktivitas seperti mandi, itu subjek itu mulai mampu melakukan beberapa langkah secara mandiri, seperti menggunakan sabun dan mencuci rambut. Kemudian aktivitas menggosok gigi, subjek itu juga menunjukkan kemampuan dasar yang cukup baik, namun masih ada mengalami kesulitan pada bagian tertentu. Kemudian dalam aktivitas menyiapkan tas sekolah, subjek itu juga relatif lebih stabil dibandingkan dua aktivitas lainnya. Nah, pada awal intervensi tadi, subjek itu masih sangat bergantung pada bantuan. Nah, tapi seiring berjalannya proses intervensi selama 7 hari, itu terlihat adanya peningkatan bertahap dalam kemandirian si subjek. Jadi, ketergantungan pada bantuan itu sudah mulai berkurang gitu. Lalu meskipun masih ada hambatan seperti sensitivitas motorik, namun masih lebih banyak peningkatannya gitu. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini modifikasi perilaku yang berbasis task analisis itu terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian remaja dengan gangguan spektrum autisme. Jadi efektivitas ini tuh terlihat dari kemampuan subjek yang semakin berkembang dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri. Gitu. Nah, selain itu, penelitian ini tuh juga menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan itu tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memiliki nilai praktis. Gitu. Kemudian model intervensi ini itu dapat digunakan juga oleh guru, orang tua, dan terapis untuk mendukung kemandirian individu dengan autisme ini tadi. Nah, dari sisi teoritis, penelitian ini tuh memperluas pemahaman bahwa intervensi ini perilaku yang tidak hanya efektif untuk anak-anak atau untuk mengatasi perilaku yang bermasalah, tetapi juga dapat diterapkan pada remaja untuk mengembangkan keterampilannya sehari-hari. Gitu. Namun, penelitian ini itu juga menekankan bahwa keberhasilan intervensi itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti konsistensi latihan, kemampuan keterampilan, kemudian kondisi sensorik individu. Oleh karena itu diperlakukan pendekatan yang lebih berkelanjutan agar hasil intervensi itu dapat lebih optimal. Kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama kelebihan dahulu. Jadi kelebihan pada penelitian ini itu validitas internalnya itu tinggi karena eksperimennya itu langsung pada subjek. Yang kedua, detail dan mendalam karena peneliti itu juga mengamati perubahan perilaku subjek itu secara spesifik. Kemudian, cocok juga untuk kasus klinis karena sangat relevan untuk individu yang memiliki gangguan spektrum autisme. Yang terakhir itu juga fleksibel karena bisa melihat perubahan tiap perilaku secara bertahap. Kemudian kekurangan. Jadi kekurangan pada penelitian ini yang pertama itu generalisasinya itu rendah karena hanya satu subjek yang diteliti pada penelitian ini. Kemudian juga rentan confounding variabel, misalnya kayak lingkungan dan kondisi sensoriknya subjek. Kemudian yang ketiga itu durasinya singkat, hanya 7 hari. Jadi itu kurang untuk melihat efek jangka panjang ke depannya. Yang keempat itu ketergantungan pada observasi subjek itu bisa menimbulkan bias peneliti.